kita bisa dipertemukan oleh Allah dalam kajian yang biasanya kita bertemu dengan Ustadz Wahyudi setiap hari Selasa dan Jumat. Dan kali ini Ustadz akan melanjutkan pembahasan kitab I'tiqad Ahlus Sunnati. Dan sekarang waktu menunjukkan 19.31, barangkali bisa dimulai dari sekarang Ustadz. Tafadhol masykurah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semua yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah Masjid Imam Syafi'i Lavender Bangkalan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, yaitu kitab yang menjelaskan tentang karakteristik kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Abi Isa Muhammad ibni Isa ibni Saurah At-Tirmidzi, yang kita kenal dengan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang sifat izar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang sifat sarung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan kepada bab yang ke-19, yakni babu maja'a fi mishyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab apa yang datang tentang cara berjalannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu misyah. Misyah itu artinya cara berjalan. Ya. Yang akan kita bahas adalah bagaimana cara berjalannya Nabi Muhammad SAW sesuai dengan yang disampaikan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW yang melihat beliau berjalan. Ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Cara berjalan Nabi Muhammad SAW adalah cara berjalan yang terbaik di antara cara berjalan manusia pada umumnya. Karena memang Nabi Muhammad SAW itu adalah tauladan di dalam segala hal. Termasuk di dalam masalah berjalan, maka berjalannya Nabi Muhammad SAW itu adalah berjalan dengan berjalan yang paling baik di antara manusia dan paling sempurna berjalannya. Cara berjalan Nabi Muhammad SAW itu pertengahan, yaitu sederhana, tidak terlalu buru-buru dan tidak terlalu malas. Ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah, karena Nabi Muhammad SAW mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 19, yang mana Allah berfirman, waqsid fi mashyika, waqsid fi mashyika, yaitu sederhanalah atau pertengahanlah di dalam berjalanmu. Ya. Dan inilah akhlak Nabi Muhammad SAW. Karena memang sejatinya adalah akhlaknya Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran.
Ketika kita ingin mengetahui akhlak Nabi Muhammad SAW, maka bacalah Al-Quran itu. Maka semua akhlak Nabi Muhammad SAW itu tercantum di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran disampaikan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita waqsid fi masyika, yaitu pertengahanlah atau janganlah terlalu buru-buru dan jangan terlalu malas ya. Waqsid itu artinya pertengahanlah fi masyika, di dalam berjalanmu. Dan yang paling pertama melaksanakan dan memberi contoh yang terbaik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pertengahan tidak berlebihan, ini maksudnya tidak terlalu cepat ya, tidak terlalu tergesa-gesa dan tidak terlalu santai seperti jalannya orang yang lemah dan malas. Barakallahu fikum. Wa fihi thalathatu ahadits, dan di dalam bab ini ada 3 hadis. Ya, penulis membawakan 3 hadis tentang cara berjalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan masuk kepada hadis yang pertama, yakni an Abi Hurairah qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abi Hurairah berkata, "Ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ma ra'aitu syai'an, aku tidak pernah melihat sesuatu ahsana, lebih indah atau lebih bagus ya, lebih baik min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di sini menggunakan kata syai'an, ma ra'aitu syai'an. Tidak menggunakan kata orang atau manusia, ma ra'aitun nas, tidak. Tapi di sini menggunakan kata ma ra'aitu syai'an, yaitu sesuatu. Sesuatu di sini menunjukkan bahwasanya makhluk hidup maupun juga benda mati. Apa saja yang ada di alam semesta ini, apa saja yang ada di bumi ini, termasuk syai'an, sesuatu. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Hurairah hendak mengatakan bahwasanya aku tidak pernah melihat yang paling indah, ya, sesuatu yang paling indah daripada Rasulullah Muhammad SAW. Apa saja itu? Baik itu manusia, ya, atau langit, ya, keindahan matahari, keindahan bulan, ya, atau keindahan apa saja yang indah ini, kata Abu Hurairah, yang terbaik yang Abu Hurairah lihat adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ka'anna syamsa tajri fi wajhihi. Kata Abu Hurairah, ka'anna syamsa, seakan-akan matahari, tajri, yaitu beredar atau menghiasi fi wajhihi, pada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan ya, wajahnya Nabi Muhammad SAW itu diliputi dengan cahaya matahari. Ya, karena saking indahnya wajah Nabi Muhammad SAW, bersinarnya wajah Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan ini adalah perumpamaan ya, jangan dimaknai bahwasanya wajahnya Nabi Muhammad SAW itu bersinar seperti halnya cahaya lampu menyinari satu tempat yang gelap, tidak seperti itu ya. Namun memang keluar seperti aura atau pancaran dari wajah Nabi Muhammad SAW, cahaya ya, seperti cahaya matahari itu berkisar atau beredar di wajah Nabi Muhammad SAW. Inilah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW berupa nikmat, dipancarkan wajahnya, dicerahkan wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi mishyati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ra'aitu ahadan, dan aku juga tidak melihat seorang pun asra'a fi mishyati
fi misyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih cepat jalannya daripada jalannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keterangan dari Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah selama melihat manusia itu tidak ada yang menurut beliau itu lebih cepat daripada jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu jalannya cepat. Ya. Jalannya cepat seperti apa gambarannya? Ka'annamal ardu tutwa lahu. Ya. Kata Abu Hurairah, ka'annamal ardu tutwa lahu. Seakan-akan bumi itu tutwa lahu, dilipat ya baginya atau digulung untuknya. Maksudnya apa? Maksudnya suatu yang jauh itu dijadikan dekat ya. Seakan-akan bumi itu yang beliau pijak itu saling mendekat satu sama lain. Karena memang saking cepatnya Nabi Muhammad SAW berjalan sehingga tujuan yang beliau tuju itu dijadikan dekat ya. Dijadikan dekat. Itulah makna dari ka'annamal ardu tutwa lahu. Seakan-akan bumi itu dilipat untuknya. Ini menunjukkan bahwasanya tujuan yang beliau tuju itu dijadikan dekat ya. Karena dengan cepatnya berjalan Nabi Muhammad SAW tersebut. Ya. Inna la nujhidu anfusana wa innahu la ghairu muqtarithin. Ya. Inna sesungguhnya kami ya. Kami yaitu Abu Hurairah dan para sahabat la nujhidu benar-benar bersungguh-sungguh ya. Yaitu bersungguh-sungguh di dalam berjalan ya. Jadi tergesa-gesa ya. Anfusana terhadap diri kami wa innahu dan sesungguhnya beliau sendiri la ghairu muqtarithin ya, biasa saja. Ghairu muqtarith itu maksudnya enggak enggak tergesa-gesa. Jadi beliau itu ya terlihatnya cepat jalannya Nabi Muhammad SAW itu oleh para sahabat. Tapi beliau sendiri itu ghairu muqtarith ya, menganggapnya itu biasa saja itu jalannya Nabi Muhammad SAW. Beliau merasa itu jalan yang biasa. Ya. Ini menunjukkan apa? Ya, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini memiliki fisik yang sangat kuat sehingga mampu berjalan dengan cepat. Jadi sahabat yang menyusul ya mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW itu sampai tergesa-gesa ya, maksudnya sampai kecapean, kelelahan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu merasa biasa-biasa saja ya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu beliau memiliki fisik yang kuat. Fisik yang kuat. Ya. Bisa dilihat dengan berjalannya, tidak gampang lelah ya, dan cepat. Itulah yang digambarkan pada hadis yang pertama, dan hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Al-Musannif sendiri fi jami'ihi yaitu Tirmidzi di dalam jami'nya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Barakallahu fikum. Jadi hadis pertama menjelaskan bahwasannya jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu baik. Saya lanjutkan kepada hadis yang kedua. Yang kedua, yakni an Umar ibni Abdullah, dari anaknya Abdullah. Dari Umar anaknya Abdullah maula Ghafrah. Ya. Dari Umar anaknya Abdullah maula Ghafrah. Umar ibni Abdullah ini adalah maulanya Ghafrah. Tani Ibrahim telah menceritakan kepadaku Ibrahim ibnu Muhammad. Ibrahim ini adalah anaknya Muhammad.
min wuldi Aliyin, dari anaknya Ali, ya, ibni Abi Thalib, ya. Jadi Ibrahim ibnu Muhammad ini dari anaknya Ali bin Abi Thalib, ya. Qala, dia berkata, kana Aliyun, adalah Ali, ya. Baik. Kana Aliyun, adalah Ali, idza wasafan nabiyya, apabila mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, kana idza masya taqalla'a, adalah beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza masya, apabila beliau berjalan, taqalla'a, beliau mengangkat kakinya dengan kuat. Taqalla'a itu artinya mengangkat kaki dengan kuat. Ini menunjukkan bahwasanya kalau Nabi jalan itu tidak diseret, ya, tidak tidak seperti jalannya orang malas, tapi diangkat kakinya, ya, satu, ya, diangkat lagi kaki kanannya, diangkat kaki kirinya, diangkat, ya, seperti itu. Ka'annama yanhattu min sobabin, seakan-akan yanhattu, beliau itu turun, min sobabin, dari sobab, yaitu dari lereng atau dari tempat yang tinggi, ya, seperti turun dari bukit gitu, ya. Gimana kita bisa membayangkan kalau kita sedang turun dari tempat yang tinggi, tempat yang lereng, ya, tempat lereng, yaitu tempat yang menurun, ya. Maka kita akan hati-hati di dalam berjalan, ya. Kita akan setapak demi setapak menjaga keseimbangan kita. Dan itu, seperti itulah jalannya Nabi Muhammad SAW di jalan yang datar. Beliau itu setapak demi setapak dan dengan jalan yang tegak, ya. Jadi beliau jalannya penuh meyakinkan, ya. Tidak bermalas-malasan, ya, dan tidak terlalu buru-buru, ya. Namun terlihat cepat itu oleh para sahabat, itu terlihat cepat. Padahal beliau sendiri itu berjalannya biasa saja, ya. Jadi jalannya beliau, ya, digambarkan di hadis yang nomor 2 ini seperti berjalan dari suatu tempat yang tinggi. Hati-hati, setapak demi setapak, setapak demi setapak, meyakinkan sekali, ya, meyakinkan sekali tapi pasti. Barakallahu fikum. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh akhrajahu Tirmidzi fi Jami'i. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam jami'nya. Barakallahu fikum. Dan ini juga hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya jalannya Nabi Muhammad SAW itu tidak seperti jalannya orang yang malas, dan ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu memiliki kekuatan fisik, ya, kekuatan fisik, ya. Ditunjukkan dengan jalannya beliau yang tegak, ya. Kita lanjutkan pada hadis yang ketiga, yakni an Aliyin ibni Abi Thalib, dari Ali ibni Abi Thalib, ya. Qala, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza masya, apabila beliau itu berjalan, takaffa'a takaffu'an, ya. Takaffa'a takaffu'an itu maksudnya beliau itu berjalan dengan tegak, ya. Beliau itu kalau berjalan itu takaffa'a takaffu'an, itu berjalan dengan jalan yang tegak, ya. Ka'annama yanhattu min sobabin, seakan-akan beliau itu turun dari sobab, yaitu dari lereng, yaitu dari tanah yang miring, ya, dari tanah yang miring, ya. Kita perhatikan kalau kita turun dari tanah yang miring itu, kita selalu menjaga keseimbangan, yaitu selalu menjadikan badan kita tegak, jangan sampai condong ke depan atau ke belakang sehingga menjadikan terjatuh kita. Dan Rasulullah SAW praktekkan di jalan yang datar pun, beliau juga mempraktekkan seakan-akan beliau itu, ya, dilihat oleh para sahabat itu seakan-akan beliau itu berjalan di tempat yang
lereng atau tempat yang miring. Barakallahu fikum. Itulah gambaran dari 3 hadis, ya. Dan hadis yang ketiga ini diriwayatkan juga oleh Tirmidzi di dalam sunannya. Ya. Itulah gambaran cara berjalannya Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh penulis di dalam bab ini. Ya. Intinya dan kesimpulannya bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu jalannya pertengahan, ya, tidak terburu-buru dan juga tidak seperti orang yang bermalas-malasan, ya. Namun hanya terlihat saja oleh para sahabatnya cepat, ya, terlihat cepat, ya. Dan beliau itu jalannya meyakinkan, tegap, ya. Beliau jalannya tegap dan kuat, ya, kuat, ya, berjalannya, ya. Barakallahu fikum. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, ya. Mungkin untuk selebihnya bisa dilanjutkan dengan soal jawab. Barakallahu fikum. Baik, syukron jazakumullah khairan atas ilmu yang telah diberikan Ustaz. Tafadhol yang para jamaah barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Ustaz tentang materi malam ini. Baik, Ustaz. Ana sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ana mau bertanya terkait perjalanan atau langkah Rasulullah SAW yang terlihat kencang di mata para sahabat Nabi SAW. Apakah itu berarti kaki Nabi SAW panjang dan langkahnya agak lebar sehingga terlihat berjalan cepat oleh para sahabat Nabi SAW? Dan bagaimana bila misal, ini pertanyaan yang kedua Ustaz, bagaimana bila misal seandainya jika ada orang yang memang kebiasaannya berjalannya cepat? Baik, itu saja ya. Oke, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Nah, ya. Yang pertama, ya, Rasulullah SAW terlihat jalannya itu cepat oleh para sahabat. Apakah kaki beliau itu besar? Ya, tidak. Jadi yang menyebabkan terlihat cepat itu memang pertama itu adalah keutamaan Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Jadi Allah yang memberikan kelebihan kepada Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Karena apa? Nabi Muhammad SAW itu tidak terlalu tinggi, ya, sebagaimana dijelaskan di bab yang pertama dulu. Nabi Muhammad SAW itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Jadi sama, sejajar dengan para sahabat. Ketika berkumpul dengan orang yang tinggi, Nabi Muhammad SAW tidak terlihat pendek. Namun ketika berkumpul dengan orang yang pendek, Nabi Muhammad SAW tidak terlihat yang paling tinggi. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW berpostur tubuh yang sedang, ya, tidak terlalu tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Dan sama dengan rata-rata para sahabat. Namun memang, ya, sekali lagi Nabi Muhammad SAW itu diberikan kelebihan, ya, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan ini adalah karunia yang Allah berikan kepada beliau. Ya. Adapun kita, ketika mencontoh persis Rasulullah Muhammad SAW jelas tidak bisa. Ya. Karena itu adalah kelebihan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita berjalan biasa ya nanti ya, nyampenya ya tidak secepat Rasulullah, ya. Karena itu Rasulullah SAW. Ya. Kita baru cepat ya ketika jalan kita cepat. Jadi kita, ya, mencontoh Rasulullah itu, ya, bukan cepatnya, tapi apa?
berjalan penuh kehati-hatiannya itu. Yang kita contoh adalah berjalannya tegap, berjalannya selangkah demi selangkah mengangkat kaki ya, kanan kiri ya, meyakinkan dengan jalan yang kuat, tidak bermalas-malasan, tidak diseret ya. Itu yang bisa kita contoh. Adapun jalan kita biasa terus terlihat cepat gitu. Itu adalah kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita diberi karunia seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah. Jadi sekali lagi itu adalah kelebihan Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu jalannya biasa, ya, bukan bukan Nabi SAW itu jalannya buru-buru, tidak, tidak. Jadi cuma terlihatnya, ya. Makanya di sini dijelaskan di hadis yang pertama itu, ya, inna lanujhidu anfusana wa innahu lawairu muqtarif. Ya. Kami sudah bersungguh-sungguh jalan bersama Rasulullah itu. Tapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu merasa biasa-biasa saja. Ya, ghairu muqtarif itu tidak kelihatan seperti orang yang capek atau yang tergesa-gesa. Ya. Jadi itu adalah kelebihan dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu satu. Jadi yang kita contoh, yang mungkin bisa kita contoh adalah berjalan dengan kehati-hatiannya, ya, dengan kehati-hatiannya, dengan penuh meyakinkan, mengangkat kaki setapak demi setapak. Barakallahu fikum. Terus untuk yang kedua, gimana kalau ada orang yang punya kebiasaan jalannya cepat? Nah ini ya bisa dikurangi. Kalau mau meniru Rasulullah SAW, ya, jalannya biasa, ya, jalannya biasa. Maksudnya tidak terburu-buru. Ya. Kalau terlihat cepat lain lagi loh ya. Jadi kalau terlihat cepat lain lagi. Jadi jalan penuh kehati-hatian. Ya. Jadi waqsid fi masjid, yaitu pertengahan lah di dalam berjalan. Ya. Untuk yang seperti orang yang lemah atau malas-malasan, maka hendaknya ditingkatkan berjalannya, yaitu dengan lebih bersemangat lagi, lebih semangat lagi dan lebih cepat lagi di dalam berjalan. Untuk yang terlalu cepat, ya sudah punya kebiasaan seperti itu, mungkin dikurangi porsi kekuatan berjalannya, kecepatannya dikurangi demi dan itu demi keselamatan kita. Biasanya orang yang terburu-buru di dalam berjalan itu bisa jadi bahaya untuknya, karena bisa jadi ada satu yang bahaya di depannya dia tidak melihatnya karena keterburu-buruannya itu. Barakallahu fikum. Jadi yang sudah punya kebiasaan terburu-buru ya dikurangi. Ya. Kalau ingin mencontoh Rasulullah ya dikurangi kecepatannya. Barakallahu fikum. Syukran jazakumullah khairan atas ilmu dan jawaban yang telah disampaikan kepada kami Ustaz. Tafadhol ikhwan yang lain barangkali ada yang mau bertanya. Nampaknya sudah tidak ada Ustaz, barangkali ilmu atau nasihat penutup dari antum. Baik. Tidak ada ya. Ya. Baik, barakallahu fikum. Tambahan terakhir ya untuk berjalan ini ya. Berjalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pertengahan, yaitu tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat ya. Dan juga ketika kita lihat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, hendaknya kita berjalan itu tidak boleh sombong ya, tidak boleh angkuh, tidak boleh seperti orang yang menyombongkan diri ya. Angkuh tidak mau tidak mau menoleh kepada manusia. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Luqman ayat 18, "Wala tusa'ir khaddaka linnas." Jangan sampai kamu palingkan wajahmu dari manusia. Ya, karena meremehkan manusia. Wala tamshi fil ardi maroha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini marohan, secara angkuh, itu sombong atau takabur. Ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur.
Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai satu yang sombong lagi bangga diri. Ini menunjukkan bahwasanya berjalan dengan tidak mau menoleh ya, dan juga berjalan dengan angkuh itu termasuk kesombongan dan termasuk fakhur, yaitu bangga diri. Dan ini dilarang oleh Islam ya. Jadi ketika kita mencontoh Rasulullah SAW, maka juga kita lihat di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang cara berjalan beliau. Mungkin itu saja tambahan dari kami. Dan karena tidak ada pertanyaan, saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan atas nasihat dan tambahan ilmunya Ustadz. Mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan bermanfaat bagi kami. Dan untuk para jamaah sekalian, kami informasikan bahwasanya insya Allah untuk minggu depan kita akan menyelenggarakan kajian secara offline di Masjid Imam Syafi'i Bangkalan insya Allah dimulai hari Selasa pekan depan insya Allah. Dan untuk yang online, insya Allah masih tetap ada melalui YouTube kami, yakni Masjid Imam Syafi'i Bangkalan. Sekian dari kami pengumumannya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di kajian berikutnya dalam keadaan badan dan iman yang lebih sempurna lagi. Kami tutup kajian pada malam hari ini dengan ucapan salam dan kami tutup meetingnya.